Assalamualaikum, semangat pagi. Hari ini Minggu, tanggal 26 Februari 2023. Hari ke-28 atau hari terakhir dari pencatatan diet dan olahraga saya. Hari ini waktunya kita menimbang ya, menimbang berat badan saya. Penimbangan untuk terakhir ya. Tapi sebelumnya saya sedikit merangkum ya, menceritakan sedikit tentang perjalanan 4 minggu yang telah saya lalui ini ya. Dimulai di minggu pertama. Minggu pertama itu di hari pertama saya menimbang berat badan saya dan diperolehlah angka 84 kg. Itu berat saya pertama. Terus saya buat jadwal 4 hari olahraga di minggu pertama itu ya. Hari Senin, Kamis itu main bulu tangkis, Selasa, Rabu fitness. Nah, itu olahraganya 4 hari seminggu itu. Hari Jumat saya cuma olahraga di rumah ya. Terus Sabtunya waktu itu cheating day ya. Kalau nggak salah makan sushi dan ramen ya, tuh. Terus hari ke-7 karena programnya setiap hari Minggu atau setiap 7 hari kita timbang deh. Jadi hari ke-7 itu kita timbang berat badan ya. Dan hasilnya alhamdulillah saya turun 6,5 kg. Kan di awalnya itu 84 kg. Terus di hari ke-7 itu saya timbang diperoleh angka 77,5 kg. Ya, itu di minggu pertama. Di minggu kedua masih sama jadwalnya. Senin Kamis itu main bulu tangkis, Selasa Rabu fitness. Tapi di minggu kedua ini nggak ada cheating day ya. Cheating day-nya cuma hari Minggu setelah menimbang ya. Jadi Jumat Sabtunya itu saya hanya olahraga di rumah. Olahraga tapi di rumah ya. Terus hari ke-14 atau hari Minggunya itu kan kembali menimbang berat badan tuh. Dan hasilnya alhamdulillah lagi saya turun 1,2 kg. Ya. Jadi dari 77,5 kg itu menjadi 76,3 kg. Itu di minggu kedua. Sedangkan di minggu ketiga, nah ini ada sedikit perubahan ya. Senin Kamisnya masih sama, malamnya itu main bulu tangkis, tapi Jumat Sabtu itu ada penambahan jadwal fitness. Jadi di minggu ketiga itu saya 4 hari fitnessnya. Jadi hari Selasa Rabu sama Jumat Sabtu ya. Terus di hari Minggunya atau hari ke-21-nya kan kita kembali menimbang berat badan dan cheating day lagi hari itu ya. Setelah menimbang baru cheating day ya. Diperolehlah angka 74,7 kg ya. Dari 76,3 kg. Yang artinya alhamdulillah lagi saya turun 1,6 kg. Nah, sedangkan di minggu keempat, nah kegiatannya masih sama seperti minggu ketiga ya. Olahraga fitnessnya 4 hari, terus 2 hari Senin Kamisnya main bulu tangkis gitu kan. Itu saja di minggu keempat itu. Sampailah hari terakhir hari ini ya. Terus untuk asupan di 4 minggu itu ya sama. Pagi hari saya hanya konsumsi air putih ya. Buah-buahannya juga banyak jenisnya, ada nanas, pisang, waktu itu alpukat, ada apa lagi ya, pepaya yang paling sering ya. Itu buah-buahannya itu di pagi hari ya. Terus ditambah dengan olahraga di rumah ya pagi hari itu. Untuk siangnya sekitar pukul 11 sampai pukul 14. Nah, itu jam makan siang saya.
dengan mengurangi karbohidrat dan memperbanyak konsumsi protein ya. Caranya juga bisa konsumsi putih telur, ayam bagian dada tanpa kulit dan tanpa lemak ya, atau ditambah juga dengan tahu dan tempe, berikut sayur-sayuran hijau. Kalau olahraganya, saya ada 2 olahraganya, fitness sama bulu tangkis ya. Kalau fitness itu sore hari ya, fitness itu harus pakai trainer. Nah, karena pertama saya tidak tahu cara menggunakan alatnya, yang pertama. Yang kedua, untuk menghindari cedera ya. Kan cedera otot dan cedera tulang di tempat gym itu biasa ya. Dalam artian gini, kita kan angkat beban tuh, angkat berat, dan bebannya itu besi semua. Jadi bisa dibayangkan kalau ada benturan di otot atau di tulang kita ya. Jadi saya untuk menghindari itu, saya menggunakan trainer. Nah, itu ya. Terus malamnya main bulu tangkis. Main bulu tangkis bersama teman-teman seperti biasa lah ya. Dari pukul 8 sampai pukul 23 malam ya. Itu jadwal main bulu tangkis. Itu pun seminggu cuma 2 kali, Senin sama Kamis ya. Itu yang telah saya lakukan di 4 minggu ke belakang ya. Dan kenapa saya melakukan diet ini dan olahraga ini selama 4 minggu itu ya. Ini ada sedikit cerita lagi. Ini dikarenakan selama beberapa bulan ke belakang itu saya sering sakit kepala dan saya ya nggak tahu obatnya apa ya. Makan obat juga takut gitu kan. Terus saya mencoba terapi yang katanya terapi ala Nabi, terapi Islam itu ya. Bekam di bagian kepala di sini saya lakukan. Sampai pernah, mungkin karena terlalu banyak yang dikeluarkan darah di bagian kepala itu ya, saya pernah lemas. Tapi setelah bekam di kepala itu memang badan terasa enakan ya. Tapi karena harus mencukur bagian kepala terus kalau bekam itu, akhirnya saya beralih ke terapi fasdu, masih terapi ala Nabi dan terapi Islam itu. Di fasdu itu ya mengeluarkan darah lah ya. Nanti teman-teman bisa lihat lah di mesin pencarian itu ya. Terapi bekam dan fasdu itu terapi yang seperti apa ya. Kalau menurut saya itu adalah terapi yang sangat bagus ya. Terus waktu terapi fasdu itu kira-kira 200 sampai 300 ml darah yang saya keluarkan itu. Di sini, di sebelah kiri sekantong, di sebelah kanan sekantong gitu kan. Jadi saya nggak tahu berapa pastinya, tapi pakai kantong plastik gitu lumayan banyak lah. Saya perkirakan 200 sampai 300 ml lah ya. Setelah itu memang terasa enak kan, terasa enak. Mungkin darah saya itu waktu itu sedikit kental. Nah, dikarenakan mungkin makanan yang kurang sehat atau saya kurang olahraga, bisa jadi kurang tidur gitu kan. Pokoknya saya kurang menghargai diri saya sendiri gitu kan. Jadi saya cari tahu lah ya, kenapa saat kita mengeluarkan darah, membuang darah itu, badan kita kok enakan ya, udah pasdu gitu kan. Terus jawabannya ini menurut saya ya. Jadi ternyata tubuh kita itu memperbaharui darah kita itu secara otomatis kan? Dengan darah baru, jadi badan tuh terasa lebih enteng, lebih enak gitu kan, lebih ringan gitu kan. Terus saya berpikir lagi, berarti kalau makannya terlalu banyak atau sembarangan itu, darah itu akan tercemar kan. Jadi kental itu kan. Jadi saya pikir kenapa nggak diet saja kan. Terus saya melaksanakan diet dan puasa. Dengan diet dan puasa itu badan saya jadi makin kurus lah ya, makin ringan gitu kan.
Terus karena berat badan saya turun, ya sekalian saya mencoba untuk olahraga. Olahraganya itu waktu itu masih ya di sini di rumah dengan mengeluarkan keringat yang banyak gitu kan. Dengan harapan ya karena kurus tadi kan, kita akan apa itu istilahnya, biar looks-nya semakin oke gitu kan. Tampilan kita makin keren lah ya. Kan saya kan buncit waktu itu. Jadi karena makin hari saya udah jarang sakit kepala, terus pagi hari juga saya tidak pernah lagi. Dulu gini, saya setiap pagi, hampir setiap pagi ya boleh dikatakan, hidung meler, terus bersin-bersin parah, sampai kadang-kadang bisa demam saya itu. Ya, hampir setiap pagi seperti itu. Jadi setelah saya berolahraga dan diet itu dan puasa itu kan, terus penyakit itu hilang, nggak pernah bersin parah lagi gitu kan, nggak pernah hidung meler lagi ya. Itu tadi mungkin karena saya rajin olahraga pagi itu ya, setelah bangun saya langsung olahraga pagi. Maka saya bulatkan tekad untuk olahraga setiap pagi di rumah, dan diet itu dalam artian saya nggak puasa seperti biasa puasanya bulan Ramadan ya. Jadi saya puasanya jadi diet gitu kan, hanya membuka jam jendela makan gitu, dari jam 11 sampai pukul 14 gitu kan. Dan saya tambah dengan olahraga sore. Nah, itu olahraga sore. Olahraga sorenya itu kan tadi saya ada dua. Yang pertama tadi memang sudah saya lakukan ya, main bulu tangkis itu malam hari. Terus olahraga sorenya itu pilihannya itu jatuh kepada nge-gym ya, fitness di tempat gym. Dikarenakan bingung juga kan mau olahraga apa lagi. Nah, udah bulu tangkis, terus cari olahraga lain apa gitu kan, yang nggak waktu nggak benturan gitu kan. Setelah nge-gym, terus saya pikir kalau nge-gym itu tadi harus pakai trainer karena nggak mau cedera tadi. Cedera berat kan, cedera otot, cedera tulang kan, itu termasuk cedera berat semua kan. Nah, itulah makanya saya nge-gym dan tetap main bulu tangkis. Terus untuk mencatat progres saya selama 4 minggu itu kan, 4 minggu program saya itu cuma 4 minggu ya kan. Kenapa 4 minggu? Karena saya cuma nanya untuk mencatat progresnya aja selama 4 minggu itu seperti apa kan. Setiap minggu saya timbang, apakah ada penurunan berat badan, atau setidak-tidaknya kalau enggak turun berat badan ya looks-nya tadi agak berubah lah ya. Yang tadinya buncit kan agak sedikit datar lah minimal, enggak harus kalau orang kan kotak-kotak aja kan. Six-pack, enggak lah. Paling tidak ya looknya agak enak dilihat lah gitu ya. Maka saya buatlah video ini. Videonya saya simpan di YouTube saya dengan playlist berjudul Diet Februari 2023 ya. Bukan untuk macam-macam, hanya untuk record progres saya pribadi saja. Nah, itu tadi teman-teman, alasan kenapa saya diet ini selama 4 minggu, tiap minggu kenapa harus saya timbang, terus kenapa saya bikin video ini, itu dia alasannya ya. Dan karena ini hari terakhir atau minggu keempat dari pencatatan diet dan olahraga saya, maka sekarang waktunya kita menimbang ya. Alat yang digunakan masih sama, ini timbangan ini. Oke teman-teman, saatnya kita menimbang. Oke, siap ya. Ya, 72,9 kg ya. Oke.
Oke, itu tadi penimbangan ya. Hasilnya 72,9 kg ya. Jadi total saya telah turun berat badan sebesar 11,1 kg ya. Dari yang awalnya 84 kg menjadi 72,9 kg ya. Di minggu keempat ini atau 1 bulan ini ya. Jadi 1 bulan ini saya telah turun sebanyak 11,1 kg. Nah, itu ya. Untuk selanjutnya saya tidak akan merekod kegiatan saya di hari berikutnya. Ini akan jadi rekaman terakhir dari diet saya. Tapi bukan jadi hari terakhir ya untuk pola hidup sehat saya. Saya akan terus melakukan pola hidup sehat ini. Senin Kamis saya akan tetap main bulu tangkis. Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu akan tetap terus nge-gym ya. Paling yang saya rubah pola makannya ya. Karena 1 kali makan untuk 1 hari itu cukup berat ya. Nanti mungkin kita makan siang seperti biasa, terus akan saya tambah makan lagi di saat setelah olahraga ya. Itu aja paling. Oke teman-teman, saya ambil kesimpulan dari record saya selama 4 minggu ini, selama 1 bulan ini ya, 4 minggu ini, bahwa teman-teman bisa naikkan atau turunkan berat badan dan juga membentuk massa otot dengan pola makanan yang teratur dan gizi yang seimbang, juga olahraga yang konsisten ya, tentu saja. Niat itu yang paling penting, karena niat yang kuat akan membuat kita jadi konsisten ya. Prosesnya juga panjang, tidak ada yang instan. Pokoknya selalu hidup sehat, karena sehat adalah investasi terbaik untuk hari tua kita ya. Caranya yaitu tadi, dengan berolahraga dan tetap konsumsi makanan-makanan sehat ya teman-teman. Terakhir kan berat badan saya sudah lumayan ya, turun 11,1 kilo di 4 minggu ya. Saya nggak tahu ya, tapi yang jelas ini sudah nggak bucin lagi ya, sudah lumayan ya. Itu massa otot juga tuh dengan saya juga udah besar, baru 4 minggu ya. Tetap ini masih one pack sih sebenarnya ya, belum kotak-kotak, belum, masih satu bulatan kayak gitu, belum six pack ya, masih one pack. Terakhir dari saya, untuk mengingatkan saja bahwa rekaman ini hanya untuk record progress saya aja ya. Tapi kalau ada teman-teman yang menonton, semoga bisa menjadi inspirasi ya untuk hidup sehat, karena telah banyak manfaat yang telah saya dapat. Saya tidak pernah lagi sakit kepala, tidak pernah hidung meler lagi. Saya juga lebih produktif ya, karena misalnya kerja di tempat kerja nggak ngantuk lagi gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum, semangat pagi.